Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan BNN Kota Yogyakarta. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmatnya sehingga kita dapat dipertemukan walaupun secara daring dan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat dipertemukan secara tatap muka. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada teman-teman karena berhasil diterima di sekolah favorit kalian, baik itu SMA maupun SMK. Nah, teman-teman, di sini kami dari BNN Kota Yogyakarta akan berbagi dengan kalian kaitannya dengan narkoba. Seperti apa? Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, latar belakang dulu. Kenapa kami perlu untuk menginformasikan tentang bahaya narkoba kepada teman-teman semua. Kita tahu sendiri bahwa pada saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Kenapa Indonesia darurat narkoba? Karena letak posisi Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak celah atau jalur tikus yang bisa dimanfaatkan oleh para sindikat di luar sana untuk mengedarkan narkoba di Indonesia. Untuk Yogyakarta sendiri, teman-teman, berdasarkan survei dari BNN yang dirilis tahun 2020, Jogja atau DIY berada di peringkat nomor 5 dari seluruh Indonesia dengan total prevalensi sebesar 2,3% atau 2,3% dari penduduk DIY itu pernah menggunakan narkoba. Nah, teman-teman, kita juga harus tahu nih, apa saja sih jenis narkoba yang lagi marak digunakan di kalangan anak muda. Nah, berdasarkan survei dari BNN juga menyebutkan bahwa ada 3 jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi 1 tahun terakhir ini. Yang pertama, ganja sebanyak 65,5%. Dan yang kedua, sabu 38%, dan yang terakhir adalah ekstasi 18%. Perlu teman-teman tahu ya bahwa ganja itu di Indonesia masih ilegal. Ganja masih termasuk dalam narkotika golongan 1. Jadi dilarang untuk dikonsumsi. Tadi Malu sudah menyebutkan bahwa DIY berada di posisi kelima dalam penyalahgunaan narkoba se-Indonesia. Mengapa nih DIY rawan? Karena yang pertama kita tahu kota pendidikan, kota wisata, banyak kampung turisnya, terus memiliki banyak hotel, kos, pondokan, kontrakan yang itu tidak ada induk semangnya atau tidak ada penjaganya. Selain itu, DIY juga memiliki 3,84 juta jiwa penduduk dan di DIY terdapat 29.132 orang penduduk yang pernah menyalahgunakan narkoba dengan jumlah penyalahguna laki-laki 28.127 orang dan perempuan 1.005 orang. Nah, setelah kalian tahu latar belakang penyalahgunaan narkoba di Indonesia maupun di Yogyakarta, sekarang kita masuk dalam pembahasan apa itu narkoba. Nah, teman-teman, narkoba itu berasal dari 3 kata. Nar untuk narkotika, ko untuk psikotropika, dan ba untuk bahan adiktif. Narkotika merupakan zat atau obat, baik itu dari tanaman maupun bukan tanaman, yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan terhadap perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika sendiri dibagi dalam 3 golongan, teman-teman. Ada golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 itu tidak digunakan dalam pengobatan. Dia hanya digunakan untuk penelitian saja. Contohnya adalah ganja, ada sabu, ada ekstasi, ada psilocybina atau jamur teletong sapi. Nah,
Gitu ya teman-teman. Yang kedua atau narkotika golongan kedua adalah narkotika yang bisa digunakan untuk pengobatan tapi sangat terbatas. Contohnya adalah morfin, fentanyl, dan petidin. Untuk golongan ketiga, dia bisa digunakan dalam pengobatan dan memiliki resiko ketergantungan yang cukup rendah dibandingkan golongan sebelumnya. Contohnya CB13, kodein, dan buprenorfin. Di layar nanti kalian dapat melihat bahwa terdapat beberapa jenis narkoba atau narkotika. Ini teman-teman, kalian juga bisa lihat bahwa efek narkoba atau narkotika itu ternyata tidak main-main. Lanjut ke psikotropika. Nah, psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, untuk penyaluran psikotropika sendiri teman-teman hanya boleh dilakukan di 3 tempat: pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Jadi salah kalau kalian itu menggunakan psikotropika. Kemudian psikotropika itu diserahkan pada pasien-pasien ke tempat-tempat, yaitu apotek, balai pengobatan, puskesmas, rumah sakit. Nah, penyerahannya harus berdasarkan resep dokter. Tapi kita lihat fakta di lapangan bahwa ternyata banyak psikotropika yang disalahgunakan. Padahal itu sangat berbahaya jika kita mengkonsumsinya. Nanti bisa menyerang saraf otak kita sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan saraf-saraf tersebut rusak. Apakah ketika saraf rusak bisa diperbaiki? Tentu saja sangat susah. Makanya tidak usah menyalahgunakan psikotropika. Contohnya apa saja sih Mbak psikotropika itu? Nih, ada yang namanya alprazolam, ada tramadol, ada dumolit, ada trihek, segala macam. Kalau untuk penyalahgunaan psikotropika sendiri bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit. Dari efek tersebut tidak ada yang positif kan? Semuanya negatif. Dan teman-teman laporkan segala tindak penyalahgunaan psikotropika. Kalau kalian tahu ada teman kalian menyalahgunakan obat-obat yang Mbak Lulu sebutkan tadi, segera melapor. Jika tidak melapor, ada nih ancaman pidananya 1 tahun dan denda maksimal 20 juta rupiah. Kalau kalian melapor, nggak usah khawatir karena identitas itu dirahasiakan dan tidak diancam apa-apa. Nah, yang terakhir dari narkoba adalah bahan adiktif. Bahan adiktif adalah bahan bukan narkotika atau bukan psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan juga. Contohnya apa? Miras atau minuman keras, minuman beralkohol yang mengandung etanol. Nah, etanol sendiri merupakan zat psikoaktif yang bisa menurunkan kesadaran kita. Nah, alkohol dihasilkan dari proses fermentasi dan penyulingan. Ada alkohol golongan A, B, dan C. Dan kemudian ada dampak alkohol bagi tubuh kita. Yang pertama, alkohol menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh seperti lambung, usus, dan hati. Dan alkohol juga menyebabkan kerusakan bagi otak. Selain alkohol, yang namanya bahan adiktif tadi adalah rokok. Nih yang sering kalian lihat. Ternyata rokok itu dalam sebatang rokoknya ada 4000 senyawa kimia, 400 zat yang berbahaya, dan 43 zat karsinogen atau zat yang menyebabkan kanker. 3 zat yang berbahaya dalam rokok itu meliputi tar. Tar itu menyebabkan batuk dan sesak nafas. Kemudian nikotin menyebabkan tekanan darah meningkat dan jantung berdebar. Karbon monoksida berpengaruh negatif terhadap pernafasan dan pembuluh darah. Nah,
Selain rokok yang konvensional tadi, sekarang ini ternyata marak rokok elektrik atau vapor. Itu berbahaya atau tidak sih, Mbak? Ternyata rokok elektrik dan vapor sama berbahayanya karena dia mengandung nikotin yang memicu depresi, kepala pusing, tubuh gemetar, nafas terengah-engah, kerusakan paru, kanker, penyempitan pembuluh darah. Selain itu, dia juga mengandung propilen glikol, mengiritasi paru dan mata, gangguan pernafasan, asma, sesak nafas, dan obstruksi jalan nafas, dan mengandung perisadiasetil atau zat yang menyebabkan penyakit paru obstruksi kronis. Masalah yang muncul pada pelajar yang merokok nih, kecanduan rokok bisa karena sifatnya adiktif. 2. Mengganggu prestasi di sekolah. 3. Imunitas menurun dan timbul masalah kulit, paru, dan plak pada gigi. Terakhir nih, yang termasuk dalam golongan adiktif adalah inhalan. Inhalan adalah zat yang dihirup. Nah, yang berbahaya adalah zat solvennya. Zat solvennya itu menyebabkan pusing, mengantuk, diare, sakit kepala, kerusakan jantung, hati, ginjal, kerusakan daya ingat dan kecerdasan, dan hilang berat badan hingga kematian karena gagal jantung atau sesak nafas akibat oksigen. Itu tadi teman-teman dari narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Bagaimana bahayanya? Itu tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lulu dan apa saja macam-macamnya. Nah, makanya nih di sini Mbak Lulu kasih tips juga sebagai bekal kalian untuk menghadapi resiko penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, tips pertama adalah mengembangkan kualitas diri kalian. Kalian tentu punya idola. Nah, cara mengembangkan kualitas diri adalah mengembangkan atau membreakdown sifat-sifat baik dari idola kamu itu yang bisa kalian tiru dan kalian kembangkan untuk menjadi seseorang yang keren seperti itu. Misalnya, adil, bersahabat, membantu, jujur, dapat diandalkan, setia, baik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mampu mengelola atau mengendalikan stres kalian. Stres itu apa sih? Stres adalah keadaan yang membuat seseorang merasa tertekan sehingga dia merasa tidak nyaman. Penyebab stres ada macam-macam. Ada dari rumah, stres dari rumah. Ada stres yang timbul dari sekolah maupun stres dari tempat yang lainnya. Terus bagaimana ya saya tahu kalau saya itu sedang stres? Ada nih tanda stres, sakit kepala, tangan berkeringat, sakit perut, dan sebagainya. Nah, itu masing-masing tanda stres itu berbeda tiap orang. Jadi kalian harus memahami tubuh kalian sendiri. Dan bagaimana kunci mengatasi stres? Kita kasih tips juga nih. Kalau kalian merasakan stres, kalian bisa latihan pernafasan, nafas pelan dan lembut. Tinggalkan situasi yang membuat kita stres. Katakan pada diri sendiri bahwa aku bisa mengatasi stresku. Kemudian pergi ke tempat pribadi. Kalian di sana bisa menangis, berteriak, atau meluapkan emosi kalian agar stresnya juga hilang. Kemudian kalian bisa berhitung 1-10 untuk sambil menghela nafas secara perlahan. Bisa juga nih sharing atau curhat dengan orang yang kalian percaya. Jangan lupa berdoa. Nah, teman-teman harus ingat tuh, kalau keren itu adalah menjadi diri sendiri dan melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Tapi ketika kalian berada di posisi ditekan teman-teman untuk melakukan sesuatu atau diajak melakukan sesuatu atau diajak pergi ke suatu tempat, ada tips untuk mengatakan tidak terhadap ajakan tersebut. Yang pertama, kalian harus bertanya. Pertanyaannya adalah, ketika kalian ditawari sesuatu, apa itu? Dari mana itu? Kemudian, ketika kalian diajak untuk berkumpul, kalian harus tanya, di mana? Siapa yang mau berkumpul? Ada orang tua atau enggak di sana? Jangan-jangan ada resiko enggak
ketika kita berkumpul di sana. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua atau langkah yang kedua untuk mengatakan tidak adalah jika tidak benar, cepat katakan tidak. Jika tawaran temanmu itu dirasa tidak baik, berhenti bertanya dan cepat katakan tidak, terima kasih. Yang ketiga, kalian bisa mengusulkan kegiatan lain. Daripada melakukan itu, yuk kita ngaji aja, yuk kita pergi ke perpustakaan aja, atau kegiatan lain yang lebih mengasihkan, tapi tidak berbahaya dan tidak menimbulkan resiko. Tapi kalau teman kalian itu tetap kekeh untuk mengajak kalian melakukan sesuatu yang negatif tadi, ya udah, pergi saja, tinggalkan teman kalian. Tips selanjutnya adalah untuk kalian mencegah penyalahgunaan narkoba, selalu melakukan aktivitas positif, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jagalah kesehatan, jadilah diri sendiri dan jangan mudah terbujuk dari godaan atau rayuan teman. Jadikan keluargamu sebagai teman terbaikmu dan ingat yang tadi, berani menolak ketika diajak untuk menyalahgunakan narkoba. Nah, demikian teman-teman dari kami BNN Kota Yogyakarta. Selalu ingat untuk menerapkan 5M untuk meminimalkan resiko paparan COVID-19. Semoga kita selalu sehat dalam lindungannya dan terapkan pola hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Demikian dari Mbak Lulu, ada kurang lebihnya Mbak Lulu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.